customer kayak sekarang udah nggak percaya lagi apa yang kita bilang, apa yang kita omongin. Mereka percaya apa yang customer lain bilang dan omongin. Oke, buku berikutnya adalah Lonely Planet London. Jadi Lonely Planet ini menarik, saya bacain dikit di bagian belakangnya tentang ceritanya Lonely Planet. A bit up, jadi intinya gini, menggunakan mobil yang udah rusak gitu dengan beberapa dolar di kantong dan semangat berpetualangan. Pada 1972, Tony and Maureen Wheelers, jadi cowok cewek nih, dia melakukan perjalanan melintasi Eropa dan Asia sampai Australia jalur darat. Berbulan-bulan dia di jalan dan ketika sampai di ujung itu bener-bener yang kayak nggak punya duit tapi sangat terinspirasi dari perjalanannya. Mereka duduk di dapurnya menulis, bikin clipping sampai akhirnya mengeluarkan buku pertamanya yaitu Across Asia on the Cheap, jadi melewati Asia dengan budget murah. Dalam 1 minggu mereka menjual lebih dari 1.500 eksemplar. Di zaman itu tahun 72 Lonely Planet lahir. Sekarang Lonely Planet punya kantor di Franklin, London, Melbourne, Auckland, Dublin, Beijing, dan Delhi dengan lebih dari 600 staf dan penulis. Itu kisah Lonely Planet. Saya pengikut Lonely Planet dari tahun 2003-2004, udah pernah beli pertama Lonely Planet yang Southeast Asia sampai akhirnya sekarang koleksi Lonely Planet saya banyak banget. Dan lucu ketika masih sering beli ini cuma sekedar beli menariknya. Jadi saya bukan mau bahas tentang Londonnya, saya ke London yes, tapi nanti ada topik sendiri mungkin. Saya dulu senang banget dengan buku ini karena dia benar-benar kayak menceritakan semua dengan detail. Dan zaman dulu belum ada namanya Traveloka, Tiket.com dan kawan-kawan. Jadi ketika kita mau ke hotel ya beneran ke hotelnya langsung, ada kamar kosong nggak? Kalau nggak ada ya cari hotel sebelahnya gitu. Atau ya kalau mentok-mentok dulu sempet nelpon sih, kayak nelpon dulu ada kamar kosong atau enggak. Dan basically ini kitab sucinya orang-orang traveler di zaman let's say 15 tahun, 10 tahun yang lalu. Jadi ketika belum ada smartphone, belum ada Google Map. Jadi Google Map itu saya masih ingat zaman 2000 berapa ya, zaman ada Mission Impossible yang dia di China terus nelpon kantor pusatnya, tunjukin yang tadi ini, terus dia kayak ada peta gitu. Keren banget petanya, bisa tahu dia di mana gitu. Sekarang Google Map semua orang tahu di mana, bisa share log dan seterusnya. Tapi zaman itu belum ada. Jadi di sini selalu ada yang namanya peta. Peta ini sangat-sangat berharga. Jadi buku ini biasanya misalnya saya ke Mesir gitu atau misalnya ke China gitu. Buku ini selalu ada dan peta ini sangat berguna. Oh ya, aku di sini belok kiri, belok kanan dan seterusnya. Oh di sini ada tempat tujuan wisata ini, itu dan seterusnya. Yang menarik sekarang ketika beli buku ini hampir tidak pernah dibaca karena semuanya googleable dalam hitungan detik. Mau ngomongin peta bisa di Google, ketika ngomongin tempat tinggal bisa di Google, tempat tujuan bisa di Google, dan ketemu langsung. Banyak sekali website, apps yang bisa kayak membantu kita mencari apapun yang kita cari dalam hitungan detik, bahkan to the point keliling kita seperti apa. Saya belum ngecek lebih dalam apa yang terjadi di dunia ini. Yang pasti saya yakin omsetnya turun drastis dengan orang sekarang udah makin jarang beli buku. Dan masa saya hampir nggak pernah lihat lagi orang beli jalan-jalan pakai ginian. Dan ini ada yang beberapa lainnya di kamar sebelah. Tapi poinnya biasanya kalau ini kota ya, kalau yang negara tebel. Hampir nggak pernah lihat orang sekarang bawa buku ini untuk traveling. Dan artinya yang saya tangkap, orang sekarang memutuskan untuk membeli sesuatu sudah berubah. So far yang paling ngaruh sekarang justru malah rating. Kalau kita pesen Gojek atau GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood, yang paling ngaruh ratingnya. Kita langsung nyari bestseller, rating paling tinggi. Kalau kita nyari hotel, kita lihat reviewnya. Kalau kita nyari tempat wisata, kita ngelihat reviewnya lagi. Jadi menurut saya dunia traveling dan mengaruh ke dunia bisnis ketika kita lihat mau belanja di Tokopedia atau di Shopee atau di marketplace yang lain, yang kita lihat adalah ratingnya.
rating dari berapa orang dan ratingnya berapa. Dari sini saya jadi makin percaya untuk saat ini bahwa ketika kita mau bisnisnya berkembang, apapun bisnis Anda, pastiin rating dan reviewnya dijaga. Apakah 4,7, 4,8, dan pastiin ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang melakukan rating tersebut sehingga makin dipercaya. Karena customer kayak sekarang udah nggak percaya lagi apa yang kita bilang, apa yang kita omongin. Mereka percaya apa yang customer lain bilang dan omongin. Bahkan bisa jadi Anda melakukan hal yang sangat manual, nelponin customer Anda untuk melakukan rating. Saya sendiri kayak nggak pernah melakukan rating dimanapun. Pernah sekali kejadian saya melakukan rating, itu lucu banget. Pertama kali dan mungkin yaitu pertama dan terakhir 2 tahun yang lalu, 2019, saya ke Gurun Sahara. Di situ melakukan wisata glamping, bagus banget sih. Jadi kayak tenda tapi lengkap gitu, ada kasurnya, ada kamar mandi, shower, air panas, api unggun dan seterusnya. Dan ketika malam benar-benar gelap, bintangnya kelihatan semua di Gurun Sahara. Singkat cerita, yes, pelayanannya bagus, tapi yang dia lakukan agak-agak ekstrim. Dia nanya, gimana, kemana, bagus nggak? Oh ya bagus, gini ada gini masukan nggak, ada yang mau ditingkatin nggak, ada kebutuhan nggak? Oh, dia kayak ramah banget ya. Dan ketika saya jawab semua bagus, terus dia bilang please rating us in, kalau nggak salah, booking.com atau tripadvisor.com gitu, antara dua itu. Kemudian saya oke gitu, terus dia bilang boleh pinjam HP-mu bentar gitu. Literally dia ngambil handphone saya gitu, terus dia buka, kalau nggak salah booking.com atau TripAdvisor itu ya, dia buka, terus dia ngasih rating kayak 5 bintang 5 bintang 5 bintang 5 atau 10 10 10 gitu kayak yang terus di submit, thank you gitu. Itu first time in my life sih bahwa ada orang yang ngambil HP saya dan ngeratingin buat saya. Dan saya kenapa memilih jasa tempat campingnya dia, ya karena ratingnya tertinggi. Ngakak sih habis itu. Tapi yang bikin saya nggak sakit hati itu adalah sebelum dia ngelakuin itu, dia nanya agak panjang sih, gimana, ada problem, ada masukan, ada yang dibutuhin lagi, butuh bantuan apa lagi, dan so far memang bagus ya. Jadi waktu saya jawab memang nggak ada masalah semua, sehingga dia ketika ngambil HP itu saya ya udahlah, gila, keren banget cara dia mendapatkan rating dari saya. Nggak tahu, siapa tahu ada yang mau pakai jurus itu.